Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Before I start teman-teman ya, as usual ya, saya mau kasih lihat produk talengan saya dulu teman-teman ya. Ini yang kayak gini teman-teman. Nih teman-teman ya. Ini yang warna biru teman-teman ya, ini ya. Ini tebalnya ini 3 cm ya. Lebarnya kurang lebih 20 cm, 22 cm ya teman-teman ya. Ini panjang kurang lebih hampir 40 cm teman-teman, 40 cm lebih ya. Nah ini ukuran ini kita terbuat dari HDPE teman-teman ya. Sebenarnya bukan HDPE, lebih ke ini grade-nya lebih tinggi teman-teman ya, lebih we call this HMWPE, which stands for ini high molecular weight polyethylene ya teman-teman. Yang ini yang grade yang 500 ya teman-teman ya. Nah ini kita masih buatan Eropa teman-teman. Saya jujur ya, ini kita masih import dari Eropa. Nah ini kurang lebih nih untuk ukuran segini ini lumayan berat teman-teman. Ini karena dia sangat padat sekali teman-teman ya. Ini beda banget sama yang dari di pasaran, yang ada di pasaran teman-teman. Jadi ini kita lumayan padat. Nah ini kurang lebih hampir ada 3,5 kg nih kurang lebih teman-teman ini. Jadi kalau ditaruh di meja buat apa nih chopping ya, cincang teman-teman. Jadi quite stable ya teman-teman ini ya kan. Kalau pakai yang tipis agak sedikit dia bisa goyang-goyang dan kurang stable teman-teman. Makanya ini minimal kita pakai kasih yang perbelan kurang lebih ini 3 cm teman-teman ya, begitu ya kan. Ini kita ukuran yang agak standar ya teman-teman ya, dipakai buat di rumahan bisa ya, untuk UMKM juga bisa. Nah ada sebagian di restoran juga ada yang pakai ukuran segini teman-teman ya kan, sama di hotel juga ada teman-teman ya. Cuman mungkin kalau di hotel sedikit dia mau yang lebih lebaran lagi sama lebih panjang dikit lah kurang lebih ya, begitu. Makanya kita kasih ukuran yang agak kecilan sedikit yang lebih standar lah buat di rumahan teman-teman sama UMKM ya. Nah teman-teman bisa lihat produk kita juga ada di, nanti saya taruh di link saya di Tokopedia teman-teman ya, di kolom description teman-teman. Dan ini yang warna biru ya. Ini mau kasih saya lihat satu lagi teman, ini warna merah ya ini kan. Nah ini juga sama teman-teman, tebal 3 cm ya. Nah, ini kurang lebih lebarnya 25 cm ini teman-teman, yang lebih lebar dikit ya. Nah panjangnya dia lebih pendek ya, kurang lebih cuma 35 cm ini kurang lebih ya kan, 35 atau 3 ya, kurang lebih nggak sampai 40 cm ya. Ya ini juga ukuran yang lumayan standar teman-teman ya ini ya kan. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa lihat ini lumayan tebal ya, dan juga ini lumayan berat juga teman-teman. Ini hampir sama kurang lebih lah teman-teman, 4 kilo kurangan lah begitu ya. Ya teman-teman bisa lihat, nanti saya kasih ini produk linknya di kolom description ya. Dan ini ada custom inquiries, teman-teman bisa DM saya di H2 Ranger atau di Tokopedia ya, bisa chat saya teman-teman ya. Oke. Before I start today teman-teman ya, ini apa nih? Saya mau bicara sedikit topik yang belum namanya teman-teman. Saya lihat ada di berita ya, di news ya, tentang ini apa nih, UMKM teman-teman ya kan. UMKM. Saya ngelihat bahwa tuh mereka itu ternyata tuh ini apa? Komplain teman-teman ya kepada pemerintah kali ya, saya rasa, tentang produk impor teman-teman ya, begitu ya kan. Bahwa tuh UMKM nggak bisa compete ya mengenai harga ya kan, dan juga mungkin quality juga sedikit kurang kali ya teman-teman, nggak bisa compete ya. Jadi benar-benar tuh dihabisin total sama produk impor teman-teman ya. Oke, terus makanya saya saya by the way teman-teman, saya di bidang chopping board ini ya. Ini di Indonesia pabriknya belum ada, saya jujur ya. Makanya kita masih import ya. Mungkin di masa depan kalau memang Indonesia bisa manufacture locally ya. Nah kita kenapa enggak gitu ya, daripada kita buang-buang ongkos biaya ya. Terus nanti biayanya juga, kita juga kadang-kadang biayanya juga bisa naik juga teman-teman ya. Nah begitu, kita juga lebih prefer. Tapi masalahnya di Indonesia belum ada teman-teman ya. Bahkan yang grade ini grade yang internasional ya. Bahkan yang grade yang lembek pun ya, yang ada jual di toko-toko, di supermarket teman-teman, sama di ya toko-toko kayak misalnya di, saya nggak usah bicara teman-teman, mungkin di S-Hardware begitu ya, atau di tempat toko-toko kayak begitulah ya teman-teman, untuk resto, untuk supplier Horeca ya, dia juga grade-nya juga lebih rendah. Itu pun dia juga masih import teman-teman ya kan, begitu. Nah jadi ya saya bukannya tuh saya nggak prefer untuk source locally teman-teman, karena masalahnya di Indonesia teknologinya ini belum ada teman-teman ya, begitu ya kan. Dan juga ini kita juga ada sertifikat dari US, the FDA approved teman-teman, sama dari Eropa ya, Happiness Certification ya, begitu. Jadi ini mereka pada komplain ya teman-teman, ini si UMKM ini ya kan. Terus mereka tuh sampai maksudnya gimana kita compete ya kan. Nah, gitu. Sebenarnya saya juga teman-teman, saya pengen sedikit sharing aja ya. Dulu ya sebenarnya udah ada lama ini kan. Saya juga ada teman dulu dia pabrik sepatu ya, pabrik sepatu ada. Teman saya juga ada, juga pabrik baju juga ada ya di Bandung teman-teman ya dulu ya. Sampai mereka pernah bilang sama saya juga ya, karena masalah gaji teman-teman, UMR ya, kalau nggak salah UMR ya. Nah, jadi gaji, nah terus masalah juga kualitas teman-teman ya, begitu. They cannot compete ya, jujur ya. Mereka bilang dari segi yang namanya kita kalau sepatu sama baju ya kan, kita perlu dari sisi desainnya, modelnya ya, warnanya, dan juga bahkan quality fabriknya ya, bahannya teman-teman ya kan, pastilah ya kan. Jadi mereka tuh nggak bisa compete teman-teman, jujur ya. Jadi masalah kayak pabrik sepatu, pabrik baju, jadi akibatnya ini bos-bos ini, dulu adalah teman saya punya papa ya,
Nah, jadi ya masih family punya bisnis lah ya di Bandung ya. Jadi akhirnya mereka tutup teman-teman. Mereka lebih prefer akhirnya to source dari luar, ya kan. Begitu dari China ya, atau bahkan dari India atau bahkan dari negara lain, Latin Amerika teman-teman yang gitu. Ya, bahkan mungkin dari Afrika juga kali ya. Nah, kita kan tahu ya, biasa dulu kalau kita suka ke Bandung, kita suka namanya FO ya, factory outlet lah ya. Kita belanja di sana karena murah teman-teman yang begitu. Tapi sekarang mungkin saya kemarin saya juga ada sempat saya jalan-jalan ke Bandung teman-teman, saya ngeliat kebanyakan produknya juga import teman-teman ya kan, begitu import ya, harganya juga dibilang murah saya juga enggak ya, tapi dibilang mahal saya juga enggak, kurang lebih somewhere in the middle lah gitu teman-teman. Kadang mahal itu diskon, misalnya kayak gini biasa 50% diskon, 30% diskon, 20% diskon begitu teman-teman ya kan. Jadi saya ngeliat kebanyakan udah di Bandung itu juga FO, kebanyakan juga produk import teman-teman ya gitu. Udah jarang yang FO, yang asli FO. Ada sih asli FO, tapi memang katanya kurang begitu bagus ya teman-teman, yang jujur ya saya ngomong begitu. Nah sama juga di Jakarta ya, UMKM ya kan. Nah apa ini sebenarnya ada sedikit hubungan teman-teman, mungkin ya sama yang kemarin katanya di pabrik itu, di beritanya tuh di Tangerang ya, itu yang Nike ya sama apa tuh ya kayak label Nike, terus ada kayak label yang lain Adidas apa segala macam, yang sportswear kali ya. Nah, sepatu juga sama baju teman-teman juga ada pada ini apa PHK kan karyawan teman-teman yang begitu ya kan. Karena mungkin saya rasa ya mereka sih bilang alasannya katanya pasar di Eropa sama di US menurun ya begitu. Tapi katanya di report di US sih nggak menurun ya, katanya sih lumayan sales agak sedikit lumayan naik teman-teman ya begitu. Ya kan? Jadi ya itu saya nggak tahu lah, itu statement dari mereka ya. Tapi yang saya tahu ya dari ya saya juga ya dari tadi saya bilang saya ada teman apa itu kelihatannya teman-teman ya, orang-orang yang di sini ya UMKM atau pabrik atau mereka nggak bisa compete teman-teman jujur ya. Jadi mereka tuh tutup tutup pabrik di Indonesia ya, karena memang dari segi harga mereka juga nggak bisa compete ya, harganya lebih tinggi ya. Nah terus dari segi quality ya, atau model atau fashion atau desainnya mereka juga kalah, kurang, di luar lebih bagus teman-teman. Saya jujur ya, saya dulu saya suka lah, saya beli ke Bandung saya beli baju apa teman-teman ya, pada di Jakarta saya jujur ya, saya lebih banyak beli di Bandung karena mungkin di Bandung ada FO dan juga pabrik-pabrik teman-teman, bukan maksudnya ya FO pabrik sama juga mungkin ada sebagian import ya teman-teman. Saya juga ngeliat labelnya ini bukan buatan Indonesia ya, buatan China, apalagi sekarang teman-teman ya. Tapi ya dulu saya suka beli di Indonesia teman-teman, tapi jujur lama-lama ya saya juga beli fashion apparel dari luar ya teman-teman ya, begitu ya kan. Saya juga lebih suka yang modelnya agak lebih beda teman-teman ya begitu kan. Nah saya ngelihat selain modelnya, kenapa saya beli di luar teman-teman, saya jujur ya, pertama modelnya lebih bagus ya. Nah saya nggak apa-apa loh saya bayar mahal ya, saya bayar premium price ya, tapi yang selama tuh modelnya atau desainnya ya atau bahannya bagus teman-teman, nggak apa-apa gitu ya kan. Nah terus udah gitu ya di Indonesia juga ada ya, mungkin kayak yang saya suka perhatikan kadang kemeja-kemeja mungkin kayak di Matahari juga ada ya, kayak di Sogo juga ada teman-teman ya gitu. Tapi ya jujur masih kalah teman-teman dari sisi desainnya, sisi fashion, sisi desainnya, sisi model. Jadi akibatnya kenapa? Jadi saya banyak beli di luar teman-teman ya. Nah, terus yang kedua ya, ada sih kalau yang di lokal ya mungkin ada yang bagus, yang keren teman-teman, tapi harganya jauh lebih tinggi. Misal satu biji bisa sampai itu bisa sampai berapa ratus ribu gitu teman-teman ya kan, bisa sampai minimal kayak kemeja ya, misalnya kayak di toko-toko department store gitu mungkin bisa sampai, apalagi sekarang saya ngeliat ya, bisa sampai 500 ribu atau bahkan lebih teman-teman ya. Terus kata di diskon 50% atau berapa lah gitulah ya, biasalah sales gimmick ya begitu. Jadi terus ya dari sisi desain juga memang kalah teman-teman yang lokal ya. Terus yang kedua sisi harga juga kalah ya kan. Jadi jadi boleh ngomong kasar kata teman-teman, udah produknya lebih jelek ya, lebih kurang menarik, udah gitu harganya juga lebih mahal. Jadi gimana bisa compete ya kan. Kalau mungkin dia lebih bagus ya, produknya mungkin lebih bagus ya, terus lebih mahal, nggak apa-apa teman-teman, masih bisa beli di lokal ya, karena dia lebih bagus, lebih keren, lebih mahal. Nah contohnya kayak saya suka beli batik ya teman-teman, karena saya suka beli batik ya sejujurnya saya suka batik Indonesia ya. Kadang saya pakai batik, saya beli batik di sini ya, saya pakai di luar teman-teman ya. Terutama dulu saya pernah kerja di Singapura teman-teman. Nah, jadi pakai batik saya beli batik di sini, saya pakai di sana. Nah orang-orang di sana suka nanya sama saya, kamu beli batik gimana gitu ya. Misal orang-orang bule, orang-orang asing di Singapura ya, yang teman-teman saya lah, teman-teman kerja lah, kamu pakai batiknya kamu bagus ya, keren ya, kamu beli di mana gitu. Jadi kadang-kadang saya jujur teman, di sini batiknya oke gitu ya. Jadi modelnya juga unik, apalagi belakangan ini saya ngeliat ya dia modelnya lebih berani gitu teman-teman, lebih benar-benar dia
sinkronis dari kiri sampai kanan teman-teman, yang benar-benar kayak satu gambaran gitu misalnya gitu. Jadi saya juga suka teman-teman, saya jujur ya. Jadi batik sini oke, itu udah bagus. Kadang-kadang saya bersyukur teman-teman dapat harga murah ya. Kadang-kadang kita beli banyak batik, yang kita dapat harga murah, misalnya kayak di Tanah Abang atau di mana gitu teman-teman ya. Nah terus tapi kalau yang premium pun ya, yang mahal pun saya juga kadang-kadang saya beli teman-teman ya kan. Misalnya yang di atas 200 ribuan gitu, yang misalnya kayak 300 ribu gitu teman-teman. Ada saya beli, tapi saya nggak beli sampai terlalu mahal banget lah ya, sampai kayak misalnya kayak ada yang tuh di Sogo kayak misalnya kayak jutaan begitu teman-teman, ya enggak lah ya kan begitu. Jadi ya itu pun saya masih beli teman-teman. Jadi kalau memang batik Indonesia ya saya beli gitu ya, karena memang desainnya bagus, modelnya apa tuh, itu harganya juga oke teman-teman, pakai rupiah ya. Kadang-kadang teman saya juga ada yang titip dari luar ya, teman saya yang di Singapura suka titip kadang, oh mau beli ini dong, coba kamu tolong beliin apa gitu teman-teman, yang saya pilih buat mereka atau bagaimana gitu ya. Nah, terus tapi saya nggak kasih mereka tahu bahwa harganya itu kalau di converted to Sing dollars ya atau US dollar teman-teman, itu kan harganya kan jauh sekali teman-teman gitu. Jadi kadang saya bilang agak sedikit markup sedikit lah gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi nggak ketahuan tuh sampai segitu murahnya gitu teman-teman, tapi padahal dipakainya itu nggak kelihatan murahan ya gitu, kelihatan pakainya tuh keren, kayak batik mahal gitu teman-teman ya kan. Ya kayak batik mahal gitu, tapi mereka nggak nyangka gitu saya pakai baju misalnya saya beli batik misalnya cuman kayak 70 ribu ya, 80 ribu teman-teman ya, di bawah 100 ribu lah begitu kebanyakan ya begitu. Kadang saya cari yang sale juga sih, yang ada di diskon ya begitu. Jadi kadang-kadang yang itu saya benar-benar saya angkat, benar-benar saya give a thumbs up teman-teman ya, produk lokalnya ya begitu. Bisa kayak snacks apa di Indonesia yang murah gitu teman-teman ya, makanan-makanan tradisional gitu, snack tradisional, nah itu oke ya. Tapi mungkin di lain sisi mungkin yang lain ya kan, mungkin ya agak sedikit ya kurang bisa compete lah teman-teman, saya jujur ya begitu ya kan. Jadi makanya ini saya baca beritanya itu ya, tentang si UMKM itu teman-teman ya, yang maksudnya tuh nanti produk import harus dikasih biaya yang tinggi lah, terus ditutup lah, nggak boleh ya. Terus saya juga pernah teman-teman, saya pernah beli baju juga import ya, pernah. Itu taxnya itu, biayanya itu juga kadang-kadang nggak, saya bingung kadang tuh nggak kayaknya di tax itu kayak nggak pakai otak atau bagaimana teman-teman. Harga baju misalnya cuma 50 ribu atau 60 ribu teman-teman ya, murah. Tapi kelihatan sih keren bajunya. Saya biasa pilih yang beda teman-teman. Udah gitu di taxnya itu bisa total bisa jadi double harga teman-teman. Bisa jadi misalnya 50 ribu bisa jadi sampai sini bisa 100 ribu gitu teman-teman ya. Begitu, itu cuma biaya doang loh, belum termasuk ongkirnya begitu kan. Ya kan. Nah, jadi saya baca beritanya itu tentang si UMKM itu mau ini blok atau mau increase dia punya bea itu teman-teman, saya agak sedikit gimana, saya merasa agak sedikit kurang begitu adil gitu teman-teman ya kan. Harusnya mereka ini ya yang protes itu ya, mereka harusnya bisa tuh menaikkan kualitas import produk mereka teman-teman ya, atau mereka bisa turunin harga mereka atau bagaimana teman-teman ya kan begitu. Jadi kalau mereka memang mau compete di masa depan ya, ini seluruh dunia e-commerce ya, ada Amazon, ada AliExpress, ada segala macam teman-teman ya di seluruh dunia ya, Alibaba apa ya kan, itu semua kan nggak bisa dipungkiri ya, kita akan compete secara internasional ya kan. Nggak mungkin tuh ini nggak boleh lu dinaikin. Itu buktinya di Singapura itu bisa ya kan. Kenapa Singapura itu dia jarang produksi sendiri, semuanya import semua ya kan, semuanya kasih import ya kan. Ada lah ya, dia lebih ke sektor kayak semiconductor, lebih ke electronics bahkan teman-teman ya begitu ya kan. Kayak pabrik baterai di Singapura, Energizer atau teman-teman ya begitu, mereka juga terbuka, siapapun boleh import ya teman-teman, selama mereka tuh punya izin import ya gitu teman-teman. Kalau di Singapura ya, itu di Singapura kebanyakan negaranya tuh saking kecil, mereka nggak bisa produksi sendiri teman-teman. Jadi semuanya tuh import dari Malaysia, dari Indonesia, dari seluruh dunia teman, bahkan dari Australia ya, buah-buahan daging ya kan, nah, dari seluruh dunia teman-teman ya, dari Jepang ya kan, nah dari China apa segala macam ya kan. Nah, mereka buka. Tapi kalau memang mau beli produk yang lokalnya di Singapura ada ya kan, misal kayak telur ayam yang ada misalnya, yang import punya justru lebih murah teman-teman, dari Malaysia ya lebih murah. Nah yang lokalnya punya itu bisa 2 kali lipat harga telur ya, lebih mahal. Tapi ada yang mau beli, ada juga yang mau beli kalau dia mau memilih kualitas ya, walaupun harganya mahal. Di Singapura kualitas telur kan bagus sekali tuh, dia lebih gede lah ya, dia lebih putih ya, terus mungkin kuningnya juga lebih banyak kali dalamnya. Jadi ada juga orang lokal yang beli produk lokal telurnya, walaupun lebih mahal, harga 2 kali lipat teman-teman ya kan. Sama sayuran dia kebanyakan sayuran import murah dari Malaysia kan, atau dari Indonesia ya, sayuran daging. Tapi kalau mau yang lokal punya ada, dia juga lebih mahal teman-teman, tapi kualitas lebih bagus, sayurnya lebih gede ya kan, begitu lebih kelihatan lebih hijau ya, lebih fresh atau bagaimana ya, kayak sistem kayak hydroponics they call it ya. Jadi ada lebih murah, tapi dia kasih pilihan pemerintahnya, jadi dia nggak tutup, nggak boleh lu import ya kan, dia terbuka semuanya ke seluruh dunia teman-teman ya, siapapun bisa import ya kan. Nah, terus yang lokal juga dikasih kesempatan, tapi mereka bisa jual teman-teman. Nah itu kehebatannya ya di Singapura, mereka tetap bisa jual
produk lokal dia, walaupun harganya lebih mahal, kayak sayuran, telur, daging, ikan apa di lokal itu lebih mahal. Kebalikannya teman-teman, harusnya kan import lebih mahal, ini di lokalnya lebih mahal karena dia butuh tenaga kerjanya apa segala macam, produksinya lebih ada berkualitas ya dibandingin sama ya importnya gitu teman-teman ya kan. Ya saya bikin video gini teman-teman, saya cuma hanya mau kasih tuh saya punya opini aja sih sebenarnya ya. Saya cuma mau sharing juga ya, bahwa tuh saya merasa tuh kayaknya tuh kalau dia bilang tentang UMKM ini protes ya, ini kita nggak bisa lawan, harganya jatuh, harus tutup pabrik atau bagaimana ya kan. Itu ya kenapa salah sendiri, karena mereka tidak efisien ya, tidak efisien teman-teman ya. Jadi dari sisi harga mereka tidak efisien, terus dari sisi kualitas juga sama juga, mereka ternyata kualitas lebih jelek. Jadi siapa yang gimana mau ya kan. Kecuali industri batik ya, ini kan, ini pun batik ya udah banyak yang tiru loh teman-teman. Di Malaysia ya, di Vietnam juga ada, di China juga ada, mereka bikin keluar versi batik mereka sendiri ya kan. Tapi motifnya secara desain beda lah ya, bukan beda lah, dia tangan mereka, desain mereka juga ngintip juga dari batik Indonesia. Memang batik Indonesia kan number one ya di seluruh dunia teman-teman ya. Nah jadi makanya saya suka batik Indonesia, kenapa? Karena unik teman-teman, unik udah gitu, ada kesan orientalnya, Asianya gitu ada teman-teman, terus benar-benar kayak orang Indo punya kelihatan teman-teman ya begitu ya. Walaupun batik juga ada dua macam, yang batik yang agak tradisional sama batik yang modern ya kan begitu. Saya lebih suka sedikit lebih modern sih sebenarnya. Jadi kesannya tuh lebih keren gitu dipakainya kalau saya di luar teman-teman ya begitu. Kalau orang luar lihat kita pakai, oh ini keren banget gitu teman-teman ya kan. Ya saya cuma mau kasih info aja, kita sebagai negara Indonesia teman-teman harus bisa punya satu kelebihan lah, kekuatan. Kalau kita memang bukan kekuatannya di situ, ya udah mendingan kita import aja lebih baik gitu. Bener-bener nggak teman-teman, daripada tuh kita memaksa, ntar banyak protes di sini lah, buru-buru protes UMR apa segala macam teman-teman ya. Jadi kesannya tuh harganya tuh kan juga harus naik gitu teman-teman ya kan. Begitu aja sih video saya kali ini teman-teman ya, just my 2 cents input ya, begitu ya kan, cuman kelihatan realita ini produk local versus import tuh teman-teman ya, gitu aja. Anyway, thank you for watching teman-teman ya. If you can also subscribe, like and share teman-teman, also comment ya. Oke, bye bye.